Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Nisrina. Hadir. Mbak Alita. Mas Gibran. Hadir ya. Mas Alvin. Hadir. Oke, pagi hari ini kalian hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita cek semangat kita terlebih dahulu, yaitu kita akan ice breaking dengan menyanyikan lagu Aku Bisa untuk fokus dan bersemangat. Bisa ya semuanya ya? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Jadi tangannya seperti ini ya. Mulai. Ibu dulu, nanti baru kalian ikutin. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus. Aku fokus untuk bisa. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Bisa? Ayo, sekarang coba dipraktikkan semua. Tangannya ke depan, tangan kiri ke depan, tangan kanan nanti mulai menunjuk sesuai dengan nyanyian yang akan kita nyanyikan ya. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus dan bersemangat. Aku bisa untuk fokus, aku fokus untuk bisa, aku bisa. Bisa untuk fokus dan bersemangat. Ya benar, tepuk tangan. Gimana? Kalian lebih semangat kan pagi ini? Ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Pancasila. Ya benar, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Dari kalian, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Pancasila? Atau apakah Pancasila itu? Pancasila adalah lambang negara bangsa Indonesia. Iya, benar. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Ya, negara kita. Nah, mengingat kita akan belajar mengenai Pancasila, alangkah baiknya untuk mengecek semangat kita sekali lagi, kita bisa menyanyikan lagu apa yang sesuai dengan Pancasila? Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila. Bisa kan? Bisa. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Yang semangat biar kita semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, Ayo maju, maju. Ya, nah tepuk tangan buat kita semua. Nah, agar kalian bisa mengetahui pembelajaran kalian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui identitas materi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kalian duduk di kelas 4 yang saat ini menempuh semester 1. Nah, kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN dengan materi pembelajaran yaitu Pancasila yang ada pada tema 4 yaitu berbagai pekerjaan,
Dan subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran kedua. Oke, nah setelah kita mengetahui identitas materi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya juga kita perlu mengetahui apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah yang pertama yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan atau menjelaskan makna dari simbol Pancasila. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dan mengamati contoh yang telah diberikan oleh guru, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan makna hubungan simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa anak-anak selalu memperhatikan ya apa yang ibu jelaskan agar nanti ketika anak-anak diberi pertanyaan atau anak-anak menghadapi evaluasi, anak-anak dapat menjawab dengan benar. Kalau perlu, anak-anak boleh mencatat materi yang dianggap penting supaya dapat diulang kembali ketika kalian belajar di rumah nanti. Nah, yang pertama, seperti yang telah kalian sebutkan tadi bahwa Pancasila merupakan lambang negara kita. Nah, lambang negara bangsa Indonesia. Pancasila ada berapa bunyinya? 5. Coba disebutkan Mbak Nisrina, bunyi Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Manusia yang adil dan beradab. 3, Kesatuan Indonesia. coba Mbak Alita yang keempat. 5, ya benar, berarti kalian memang benar-benar sudah mengetahui apa itu Pancasila beserta dengan bunyinya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai simbol-simbol Pancasila beserta dengan maknanya. Kita akan ditemani oleh media pembelajaran yang cukup menarik ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar burung Garuda. Gambar burung Garuda ini di dalamnya melambangkan lambang dari simbol sila-sila Pancasila. Ada apa aja? Coba disebutkan Mbak Nisrina. Bintang, Ya, terus? lantai, koin dingin, kepala banteng, kaki dan kapas. Ya, nah, ada 5 lambang ya. Seperti bunyinya Pancasila juga ada 5 lambang. Yang berarti simbol-simbol atau lambang-lambang Pancasila ini adalah perwujudan atau lambang dari makna Pancasila. Nah, yang pertama ada bintang. Bintang ini merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila yang bunyinya ya. Lalu yang kedua adalah rantai yang merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan. adil dan beradab. Oke. Lalu yang ketiga yaitu ada pohon beringin yang merupakan perwujudan dari bunyi sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. nah, betul. Lalu yang keempat yaitu Dan ya kepala banteng yang merupakan perwujudan dari bunyi sila keempat Pancasila yang bunyinya kebijaksanaan dalam musyawarah dan keadilan. nah, yang terakhir adalah Padi dan kapas ini merupakan perwujudan dari bunyi Pancasila sila ke-5 yang bunyinya Keadilan dan bagi seluruh Indonesia. nah, benar sekali. Lalu kita perlu mengetahui dari mana asal mula mengapa sila pertama itu dilambangkan dengan bintang, mengapa sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin dan seterusnya. Oke, yang pertama yaitu bintang ya, merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di sini ada yang tahu mengapa sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan dengan gambar bintang?
Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Ya, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang ini karena melambangkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meskipun memiliki keanekaragaman. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Ya, benar, rantai. Lalu kenapa lambang sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan gambar rantai? Karena bangsa Indonesia harus bersatu dan tidak bisa terpisah. Ya, benar. Seperti yang kita ketahui bahwa rantai ini merupakan satu ikatan ya, artinya bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang tidak dapat terputus atau terpisahkan. Benar sekali. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan benar, pohon beringin. Lalu mengapa pohon beringin menjadi lambang dari bunyi sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia? Ada yang tahu? Walaupun berbeda-beda. Ya, benar. Jawabannya, alangkah lebih tepatnya lagi, mengapa sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin ini melambangkan suatu keteduhan yang artinya bangsa Indonesia ini berada dalam satu lingkup yang teduh yang mampu menyatukan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu sila keempat yang bunyinya lambangnya adalah kepala benteng. oke, kepala benteng. Lalu, kenapa sila keempat ini dilambangkan dengan kepala benteng? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan mengapa sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala benteng. Karena di sini kepala benteng adalah melambangkan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang suka bermusyawarah, berdiskusi untuk mencapai mufakat. Benar. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Lalu mengapa padi dan kapas ini menjadi simbol dari sila kelima Pancasila? Karena ya benar, karena bangsa Indonesia harus bersikap adil dan bangsa Indonesia ini harus mensyukuri apa yang menjadi keanekaragaman dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini harus menghargai atau mensyukuri apapun yang ada di Indonesia, gitu ya. Lalu setelah kita mengetahui makna hubungan antara simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila, yang selanjutnya kita akan belajar dan Ibu akan memberikan contoh kepada kalian mengenai contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait makna hubungan simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila. Seperti yang pertama, yaitu dilambangkan dengan bintang pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana memiliki makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mampu menjalankan sholat 5 waktu, kita mempunyai iman dan Islam, dan kita selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu contoh dari pengamalan sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua, yaitu dari lambang rantai. Pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini artinya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang tidak terputus, atau kalau dapat diartikan adalah bangsa Indonesia itu harus bersikap adil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita yang tidak pernah membeda-bedakan teman. Kita berteman dengan siapapun, mau dia dari kasta apapun, mau dia beragama apapun, mau dia mempunyai ras apapun, kita tidak boleh membeda-bedakan. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga yaitu pohon beringin, di mana ini merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia, yang melambangkan atau mempunyai makna
bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu, meskipun bangsa Indonesia ini memiliki banyak keanekaragaman ya, atau memiliki banyak perbedaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu meskipun kita mempunyai beda pendapat atau kita berasal dari suku yang berbeda, kita harus tetap bersatu, yaitu merupakan bangsa Indonesia. Jadi mau kita berasal dari suku mana, tapi kita merupakan satu warga negara, yaitu warga negara Indonesia. Lalu yang keempat, Ibu akan tanya kepada Mbak Nisrina. Yang keempat merupakan kepala benteng yang melambangkan dari sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan. Nah, di sini kan kepala banteng ini melambangkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang suka bermusyawarah, suka berdiskusi untuk menemukan atau menentukan mufakat. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dari penerapan sila keempat Pancasila, contohnya seperti Pemilihan ketua kelas. ya, lalu Pemilihan ketua RT. ya bisa. Lalu bisa juga ketika kita ada dalam suatu musyawarah, ketika misalnya Mbak Nisrina dan Mbak Alita mempunyai perbedaan pendapat, tetapi kalian berdua tetap bisa menerima perbedaan satu sama lain ya. Artinya tidak boleh egois ya dalam hal ini. Jadi kita harus bisa menerima apapun yang menjadi keputusan dari suatu musyawarah. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, yang dilambangkan dengan pati dan kapas, yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila yang bunyinya, menurut Mbak Alita, di mana di sini bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki keadilan atau berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, seperti itu ya. Nah, coba Mbak Alita bisa menyebutkan apa perwujudan dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, baik ya. Tadi mulai dari sila pertama, kedua, ketiga sudah Ibu sebutkan. Lalu keempat dan kelima sudah Mbak Nisrina dan Mbak Alita sebutkan. Artinya pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai Pancasila sudah selesai. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah dari teman-teman, dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari kalian ada yang belum paham terkait materi yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Sudah. Semua sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sudah memiliki soal yang mana di sini ada 10 soal yang bisa kalian jawab dengan baik dan benar ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menjawab pertanyaan ini. Nanti setelah selesai, bahkan jika selesai sebelum waktunya habis, anak-anak bisa langsung mengumpulkan kepada Ibu ya. Yuk, bisa mulai mengerjakan dimulai dari sekarang. Nah, waktu sudah habis. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kumpulkan lagi ya. Untuk nilainya nanti akan Ibu sampaikan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita perlu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari pembelajaran kita pagi hari ini. Tujuannya agar kita bisa memberi kesimpulan. Kita belajar apa sih hari ini? Seperti itu ya. Oke, Ibu akan simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang Pancasila. Pancasila memiliki 5 bunyi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi merupakan 5 bunyi Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan lambang negara bangsa Indonesia. Nah, dari Pancasila ini yang ada pada gambar burung Garuda, ada beberapa lambang yang melambangkan 5 sila Pancasila, yaitu ada bintang, ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan Oke. Contoh dari sila pertama Pancasila yaitu ketika kita mampu menjalankan ibadah 5. Penerapan sila kedua Pancasila seperti ketika kita tidak membeda-bedakan teman. Iya, tidak membeda-bedakan teman ya. Yang ketiga yaitu penerapannya merupakan ketika kita memiliki perbedaan agama tapi kita tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Yang keempat, contoh penerapannya adalah ketika kita bermusyawarah, kita mampu menerima perbedaan pendapat. Dan yang kelima yaitu kita mampu mensyukuri dan memanfaatkan sumber daya alam yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Oke, itu tadi merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan kira-kira bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Apakah pembelajaran kita ini menyenangkan, membosankan, atau ada yang lainnya yang ingin kalian sampaikan? Mungkin dari Mbak Nisrina, menurut Mbak Nisrina, pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti apa? Menyenangkan ya? Mbak Rina paham kan? Paham. Kalau Mbak Alita? Apakah menyenangkan? Oke, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari mulai hari ini sampai ke depannya nanti ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta maaf apabila dalam menyampaikan mungkin ada banyak kekurangan, mungkin anak-anak ada yang belum paham atau lain sebagainya. Dan Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan penuh fokus dan semangat gitu ya. Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tidak ada tugas dulu ya. Kita ada tugas di pertemuan yang akan datang. Jadi cukup soal-soal tadi yang menjadi bahan evaluasi kalian pada pagi hari ini. Untuk tugasnya tidak ada dulu, seperti itu ya. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan, dan terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.